Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Masih melanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana seorang memilih orang yang diajak untuk diberikan sebuah amanah. Ya, entah itu pegawai, pekerja, ataupun apa yang namanya kepercayaan yang akan diberikan kepada setiap orang. Di mana telah disebutkan beberapa ayat-ayat oleh muallif tentang seorang yang ingin mengangkat sebagai pegawainya orang diberi kepercayaan olehnya, dia melihat dua sisi, qawiyan aminah, yaitu sifat qawi, memiliki kekuatan, dan juga amin, orang yang bisa dipercaya. Ma'asyiral muslimin, maka kita ulas sedikit kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana kita tahu Yusuf alaihi salam orang yang dipercaya oleh Raja Mesir untuk memegang khazainil ard, apa yang terkait dengan urusan makanan bagi negeri Mesir waktu itu. Ya, tentunya Raja Mesir ini setelah mengetahui sifat amanah yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Hal ini bisa dilihat dalam surat Yusuf. Bagaimana ringkas ceritanya ketika Raja mengetahui informasi tentang Yusuf alaihissalam, akhirnya dia meminta untuk dikeluarkan dari penjara, karena Yusuf alaihissalam lebih memilih di penjara, ya, tinggal bersama para tahanan-tahanan. Ya, tentunya di sana ada orang yang jelek, ya, tapi Yusuf memilih orang-orang yang di penjara daripada tinggal serumah dengan seorang wanita yang justru mengajak berbuat dosa. Ya, dia mohon kepada Allah untuk diselamatkan. Rabbi sijnu ahabu ilayya, ya Allah, penjara itu lebih aku sukai daripada fitnah wanita yang ada di rumah ini. Allah kabulkan, dia pun masuk ke dalam penjara. Sebenarnya dia seorang pemuda yang jujur, ya, amanah, sangat menjaga diri dari maksiat. Maka dia memilih selamat walaupun harus masuk ke dalam penjara. Kemudian setelah beberapa tahun, akhirnya dia dikeluarkan oleh raja tersebut. Nah, di dalam surat Yusuf Allah kisahkan, "Bu'tuni bihi astakhlis li nafsi." Ya, coba datangkan Yusuf alaihissalam agar aku bisa menjadi dia sebagai orang yang astakhlishu,
Astakhlisu kata Syekh As-Sa'di, ai aj'aluhu khasisah li. Akan aku jadikan orang yang sangat khusus bagiku. Wa muqarriban ladayya, dan orang yang akan saya dekatkan dalam segala urusanku. Fa'tuni bihi mukarraman wa muhtarama. Datangkan ke hadapanku sebagai orang yang dimuliakan, sebagai orang yang dihormati. Iya. Karena raja tahu kasus tentang Nabi Yusuf alaihissalam setelah dikeluarkan dari penjara. Hanya dia menginginkan untuk dijadikan orang yang terdekat dengannya. Ya. Akhirnya berbicara dia dengan Yusuf. Falamma kallamahu, disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Yusuf, falamma kallamahu, setelah dia berbicara dengan Nabi Yusuf, kata Syekh Nasir As-Sa'di, as'ajabahu kalamahu. Raja tersebut pun kagum dengan bahasa yang disampaikan oleh Yusuf. Wa zada mauqi'uhu indah. Semakin bertambah kekagumannya terhadap kejujuran amanah yang ada pada diri Yusuf. Akhirnya apa? Dia mengatakan, innakal yawm ladaina makinun amin. Ya, sesungguhnya engkau Yusuf mulai hari ini di sisi kami Raja Mesir makinun amin. Perhatikan kata raja tersebut kepada Yusuf, makin ai mutamakin, orang yang sangat memungkinkan untuk dekat di sampingku. Raja menginginkan dia duduk di sampingnya, mendampingi dalam mengurusi negaranya. Aminun ai alal asrar, sesungguhnya engkau orang yang memungkinkan duduk di sampingku, membantu saya mengurusi kerajaan Mesir. Amin, dan engkau adalah orang yang amin, bisa dipercaya dalam rahasia-rahasia. Ya. Akhirnya apa? Qala Yusuf, baru kemudian Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardh inni hafidhun alim. Jadikan aku sebagai orang yang memegang urusan Mesir, urusan pangan di Mesir ini. Karena aku orang yang hafidh, menjaga, hafidh, baik, ladayya atawallah, saya orang yang bisa menjaga apa yang menjadi kepercayaan tidak akan saya sia-siakan. Alimun, tapi mana saya juga orang yang mengetahui. Ya. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata Nabi Yusuf dikenal sebelumnya sebagai orang yang amin, orang yang bisa dipercaya. Ya. Karena itulah sifat seorang yang akan diberi amanah adalah orang-orang yang bisa dipercaya memegang harta, memegang rahasia. Jangan cuma bisa dipercaya memegang harta, termasuk rahasia. Ya. Bagaimana Yusuf alaihissalam, orang yang sangat bisa menjaga rahasia. Sampai setelah diceritakan baru ketahuan kasus per kasusnya. Ma'asyiral muslimin. Kita lanjutkan. Wadidul quwwah wal amanah ala ajzu. Ya, karena banyak orang yang merasa dirinya mampu jadi seorang yang mau diberi amanah, padahal tidak nampak sifat-sifat amin. Ya. Tapi dia mempromosikan, insya Allah, ya, saya ini orang yang amin. Yang dibutuhkan itu bukti. Lihatlah Nabi Yusuf, bagaimana telah dibuktikan dia orang yang sangat menjaga apa yang harus dijaga, menjaga diri dari maksiat, menjaga rahasia. Ya, itulah sifat amanah yang ada pada Yusuf alaihi salam. Lalu kita lanjutkan, wadidul quwwah wal amanah ala azzu wal khiyanah. Lawan daripada kuat dan amanah itu lemah dan khianat. Ya. Ini harus dihindari. Jangan sampai seorang yang mereka diberi amanah kemudian melemah hatinya, melemah, tidak mau memegang amanah tersebut, loyo, lesu, malas. Ya, ini sifat tercela. Padahal Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jis. Jangan bersemangatlah engkau mencari apa yang bisa memberikan manfaat. Jangan bersikap lemah. Ya. Jadi sifat lemah itu sifat yang tidak baik, ya. Sampai Nabi SAW juga mengajarkan
berdoa terhindar dari sifat malas. Ada doanya ya? Ada saja. Ada ya. Sudah dibuka belum? Belum ada ya. Bisa dibikin itu. Bisa insyaallah. Ya. Cari lagi sudah di murojaah. Ini menunjukkan bahwa sifat lemah, loyo, ya, tidak bersungguh-sungguh memegang amanah, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi kita harus berlindung diri. Ya. Wal khiyanah, yang kedua, lawan dari amanah adalah khianat. Ini lebih selek lagi. Karena sudah sifat-sifat milik orang munafik. Iya. Orang Yahud yang mereka terkenal dengan pengkhianat. Ya. Orang Yahud yang mereka terkenal pengkhianat. Bagaimana mereka mengkhianati para nabi-nabi mereka, bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun dikhianati. Ya. Nah, kita harus menghindarkan diri dari penyakit khianat. Wahya asasun fi adami ta'yin fil amal. Dan ini merupakan pondasi. Lawan dari lemah kuat dan amanah adalah lemah dan khianat. Dua perkara ini pondasi yang seharusnya tidak dijadikannya seorang untuk ditunjuk sebuah amanah. Ya. Atau hakikatan lil asli minhu, atau merupakan perkara yang nyata yang seorang boleh menjadikan orang itu diturunkan dari amanahnya. Misalkan kita diberi amanah, kok tiba-tiba saya lemah, saya tidak mampu, sudah tidak mampu, karena sudah tidak mungkin, maka sepantasnya saya serahkan kepada yang mampu saja. Tidak? Jangan sampai sesuatu yang tidak mampu kita memaksakan, nanti bahaya. Apa bahayanya? Melalaikan amanah. Ya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, beliau mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur di Kufah. Ya, di Kufah. Masya Allah, beliau orang sangat jujur. Beliau orang yang sangat amanah. Ya. Namun orang-orang yang ada di negeri Kufah membicarakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Katanya begini dan begitulah. Sampai dilaporkan kepada siapa? Umar bin Khattab. Ya, katanya dia tidak bisa ngurusi rakyatnya. Katanya demikian dan demikian. Padahal dia telah diberi amanah oleh Amirul Mukminin. Maka akhirnya Umar bin Khattab mencabut kedudukan ini. Ditariklah dia jadi gubernur di Kufah. Ya. Demi menjaga fitnah yang ada. Ya. Demi menjaga gejolak yang ada. Ya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab memandang, daripada terus dipertahankan, amanah ini diserahkan kepada siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun dia bukan orang yang mengkhianat, bukan orang yang lemah, dia orang mampu, amanah. Tapi lihat fitnah yang ada luar biasa. Ya. Fitnah-fitnah, ucapan orang tidak suka dengannya sangat banyak. Akhirnya Umar bin Khattab menarik Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan, ya, diganti orang lain. Namun ya, ketika Umar bin Khattab di saat beliau menjelang wafat, dalam kondisi perut sudah disobek oleh orang Majusi, ya, dia pun mengumpulkan beberapa sahabat-sahabat besar untuk berebut, bermusyawarah siapa yang akan menggantikan dirinya. Maka kemudian dia mengingatkan di antara anggota yang ikut musyawarah adalah Sa'ad. Fa'in asabatil imarah Sa'dan bahwa dzalik wa illa falyasta'in bihi. Kalau memang imarah ini akan diserahkan kepada Sa'ad, maka itulah dia orang yang pantas. Ya. Wa illa kalau memang tidak terjadi kesepakatan di antara kalian, falyasta'in bihi ayyukum ma umira. Kata Umar, kalau memang tidak terjadi kesepakatan di antara kalian, maka minta tolonglah kepada orang yang di antara kalian mampu untuk memegang urusan ini, kekhilafahan ini. Fa inni lam a'zilhu. Perhatikan, Umar bin Khattab mengingatkan siapa Sa'ad. Fa inni lam a'zilhu an 'azzin wala khiyanatin.
sesungguhnya aku dulu menurunkan dia dari kedudukan sebagai penanggung jawab di Kufah, yang pegang amanah di sana dulu, saya cabut dia, saya tarik dia, itu bukan karena dia itu lemah, wala khianah, bukan karena sebab dia itu memiliki sifat khianat, bukan. Ya. Ini dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 3700. Iya. Gimana kisah tentang musyawarah yang Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika siapa yang akan menjadi penerusnya. Jadi faedah hadis ini maksudnya adalah bahwa Umar bin Khattab ketika hendak menurunkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan ada alasan. Ya. Dan Umar bin Khattab kenapa menurunkan orang diberi amanah ini? Apakah karena dia tidak amanah? Karena biasanya orang kalau sudah tidak mampu memegang amanah, ya diganti yang lain. Kan begitu. Supaya tidak salah paham, Umar bin Khattab mengingatkan, saya menurunkan dia dari amanah itu bukan karena lemah, bukan karena khianat. Itu karena sebab fitnah yang ada di tengah masyarakat saja. Ya, demi menjaga kemaslahatan semuanya. Jadi inilah faedah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, karena yang namanya amanah itu memang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Amanah itu harus dijalankan sekuat mungkin, semampu kita, jangan melemah, apalagi berkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu mu'adzib membawakan hadis tentang terkait amanah dan bagaimana sikap seorang muslim di saat diberi amanah. Ya. Tapi Sahih Muslimin, bisa dilihat di dalam hadis Sahih Muslim nomor 1825, an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala. Apa kata Abu Dzar? Abu Dzar sahabat. Ya Rasulullah, ala tastamiluni. Wahai Rasulullah, tidaklah Anda jadikan aku sebagai orang yang diberi amanah. Ya, yang lain sudah diberi kedudukan, jabat ini, memegang urusan ini. Kenapa engkau tidak menjadikan aku orang yang diberi amanah? Ya. Maka apa kata beliau? Mengingatkan, menasihati Abu Dzar. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Rasulullah SAW sambil memegang pundakku mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Beliau tidak mengangkat Abu Dzar sebagai orang yang diberi amanah, tugas. Ya, kenapa? Beliau mengungkapkan yang pertama, innaka dha'if. Sesungguhnya engkau apa? Lemah. Ya. Sesungguhnya engkau Abu Dzar memiliki sifat yang pertama, lemah. Jadi di sini kenapa dia tidak dijadikan orang yang diberi amanah? Nabi SAW mengingatkan, menasehati ya. Kadang-kadang ada orang yang lemah, merasa dirinya apa? Wah, bahaya ya. Bahaya kan. Pokoknya saya kuat segalanya. Tak tangani dari kepala sampai kaki gitu. Saya mampu. Ya, manusia itu punya sifat. Apalagi ini meminta sesuatu yang berat. Ya. Karena kalau meminta berarti sudah merasa dirinya mampu. Karena kita tidak mengetahui kadang keadaan diri kita. Yang tahu kita lemah itu kadang orang lain ya. Iya kan. Apa diri kita? Jarang menyadari saja. Kadang orang sulit atau berat mengakui kelemahan diri. Apa? Kecuali orang jujur ya. Iya, banyak kan kayak gini saja. Atau kadang orang yang sudah tidak mau, tidak suka dengan kebaikan, kata, sudah saya tidak mampu segalanya, saya mendingan duduk di rumah aja. Karena dia berusaha. Maka Nabi mengingatkan kepada Abu Dzar, innaka ayya Abu Dzar innaka dha'if. Ya Abu Dzar, engkau ini lemah, berat untuk bisa memegang amanah. Ya, orang lemah, tidak mampu, tidak mungkin. Wa innaha amanatun.
Ya, yang kedua. Yang kedua, di sini diambil faidah juga ya, bahwa boleh seorang memberi nasihat kepada orang lain. Bukan mencela loh ya. Bukan mencela, bukan merendahkan, bukan. Dengan rasa hormat. Kayaknya apa tuh? Kalau antum tak kasih ini, kayaknya kasih ya istrinya, anaknya, atau yang lainnya. Nanti malah kepuntal-puntal. Apa kepuntal-puntal ya? Terbengkalai saja. Yang sudah jelas ini kepuntal-puntal nanti. Sudah antum cukup yang satu ini saja. Kamu sudah mampu? Jangan. Berat. Mungkin mampu sekarang, sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, sebulan. Akhirnya baru ambil kesimpulan. Oh iya, tidak mampu. Maka kalau diberi nasihat, ya, nasihat biasa untuk kebaikan. Dan ini bukan termasuk mencela, merendahkan, ya. Dan ini bentuknya min babin nasihat. Ya, kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan fala haraj 'alal insan idza qala li syakhsin. Boleh bagi seorang untuk mengatakan inna fika kada wa kada. Pada dirimu Anda ada seperti ini. Tetapi min babin nasihat. Hanya sekedar untuk nasihat. Seperti beliau menasihati Abu Dzar. Wa innaha amanatun. Sesungguhnya itu adalah amanah. Artinya ketika dia minta diberi sebuah tugasnya ya. Pokoknya sudah dikasih tugas, kok saya tidak dikasih tugas. Ketika dia minta, berarti itu amanah. Yang namanya amanah itu harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita ingat dalam hadis Bukhari ya, innakum satahrisuna 'alal imarah. Sungguhnya kalian itu akan minta dengan sungguh-sungguh yang namanya al-imarah, kepemimpinan. Wasatakunu nadamah yaumil qiyamah. Dan bisa jadi itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Memimpin anak istri aja sudah berat ya. Memimpin diri sendiri sudah berat. Kok ingin memimpin banyak orang? Apalagi punya pekerja-pekerja yang sangat banyak. Yang semuanya punya masalah masing-masing ya. Kalau tidak ditunaikan masing-masing, akan jadilah banyak salah. Wa innaha yaumal qiyamah hizzun wa nadamah. Kata beliau, kelanjutan hadis dalam hadis Muslim, sesungguhnya apa yang engkau minta itu bisa menjadi hizyun, sesuatu yang bisa menjadi sebab engkau mendapatkan kerendahan. Wa nadamatun, dan akan menjadi penyesalan. Ya. Oleh karena itu, illa man akhadha bihaqqiha wa adallati fiha. Kecuali orang yang dia bisa menunaikan sesuai dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi keharusannya, kewajibannya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar agar seorang itu bersungguh-sungguh memperhatikan tugas-tugas yang telah dia dapat. Ya. Tugas-tugas yang telah dia dapatkan, entah terkait dengan urusannya sendiri. Sebab kalau seorang itu meminta sesuatu amanah, itu kadang akan menjadi berat. Sebagaimana nasihat beliau juga kepada Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan meminta-minta sebuah kepemimpinan, kedudukan. Kenapa? Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha. Kalau kamu diberi tanpa meminta, Allah akan tolong. Ya. Kita tidak minta dijadikan sebuah kerja atau tidak minta diberi amanah, tugas. Kok ada orang percaya nih, tak kasih tugas ini ya, urusi masalah ini ya, itu kalau kita diberi sesuatu dengan cara seperti itu, kata Nabi SAW,
u'inta. Apa u'inta? Engkau akan ditolong. Kalau yang menolong Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah jadi ringan. Ya? Amanah itu banyak. Jadi imam masjid, amanah bukan? Amanah ya Ustaz ya. Nah, ini saya minta jadi imam masjid, saya sudah hafal juz amma. Juz amma. Sudah minta-minta kedudukan. Itu kedudukan bukan? Kedudukan Ustaz ya. Atau minta jadi muadzin. Saya ini sudah jadi muadzin. Padahal sih sudah ada banyak muadzin. Saya ini juara nasional. Jangan minta-minta kok jadi berat. Itu contoh perkara yang sering terjadi. Apalagi yang lainnya. Kalau sudah urusan harta misalnya, karena harta itu fitnah, ya, maka harus berhati-hati. Ya. Apalagi berkaitan dengan banyak orang. Oleh karena itu barakallahu fikum. Tetapi kata beliau, wa in u'titahan mas'alatin ukilta ilaiha. Tapi kalau kamu mendapatkan sebuah amanah tadi, kepercayaan tadi, dengan engkau meminta-minta tentang amanah tersebut, ukilta, diserahkan urusannya kepada. Sudah. Kalau sudah seperti ini, Allah Ta'ala sudah menyerahkan urusannya kepada kita, maka ini akan jadi berat. Oleh karena itu, sekecil apapun amanah, di dalam tempat manapun kita berada, di masjidkah, di tempat kita berada, maka amanah sekecil apapun, kalau diberikan dan kita merasa mampu, apalagi membawa kemaslahatan banyak orang tadi, maka barakallahu fikum akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya hadis yang kedua, masih hadis Abu Dzar. Beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Dzar juga, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan aku mencintai engkau sebagaimana aku mencintai diriku. Ya. Ini orang mukmin ini. Mencintai diri, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Fala ta maranna ala isnain wala tawalayanna malayatin. Dia menasihati Abu Dzar, jangan engkau menjadi pemimpin ala isnain, walaupun hanya 2 orang yang dipimpin. Jangan ya. Jangan sekali-kali kamu memimpin 2 orang. Ya, 2 orang sudah namanya pemimpin ya. Iya, kita punya anak 1, istri 1, kita pemimpin bukan? Pemimpin ya. Ini kalau sudah punya anak, punya istri, sudah pemimpin kita. Nah, ditambah lagi pemimpin masyarakat misalnya. Abu Dzar dinasihati karena dia orang lemah sih. Lemah, maka Nabi mengingatkan, wala ta'ammaronna 'ala tsnai. Jangan kamu menjadi pemimpin walaupun pada 2 orang. 2 orang saja tidak boleh, apalagi lebih. Ya. Artinya kata Syekh Utsaimin, Nabi SAW melarang Abu Dzar untuk memimpin karena dia lemah. Karena yang namanya pemimpin, kata Syekh, yahtahtaju ila insanin qawiyyin amin. Butuh orang yang kuat dan terpercaya. Ya, ini kalau kepemimpinan sebuah negara ya. Kalau kepemimpinan sebuah perusahaan, ya punya anak buah jadi mandor ya. Anak buahnya 100. Maka tentu dia harus amanah. Setiap hari Ahad mungkin bayaran. Dia harus berusaha untuk tepat waktu. Jam 8 bayaran. Wah, jam 8 kalau sebelumnya ya sudah ngantri panjang. Nah, kalau kita tidak, orang yang lemah dalam sisi amanah misalnya, maka sekian banyak orang akan dikecewakan. Maka Nabi SAW mengingatkan Abu Dzar, kau ini orang lemah, jangan menjadi pemimpin walaupun pada 2 orang. Ya. Wala
tatawalayanna malayatim. Jangan sekali-kali engkau memegang urusan harta anak yatim. Nah, apalagi harta anak yatim. Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surat An-Nisa ayat 10 itu. Perhatikan bagaimana orang yang ngurusi harta anak yatim. Amanah juga itu. Sesungguhnya orang yang memakan harta-harta anak yatim dengan zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kulun, tidak lain mereka memakan apa? Fi butunihim, memakan di dalam perut-perut mereka api. Ya, dan kelak dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Jadi, kalau kita diberi amanah ngurusi harta anak yatim, kita memakan dengan cara zalim dari harta-harta mereka, ancamannya apa? Neraka ini. Neraka. Berat Ustaz ya. Maka kita harus hati-hati. Sebab banyak kasus orang mengurusi harta anak yatim, ternyata anak yatimnya kurus, yang ngurusi gemuk. Hartanya pindah. Iya, kata inilah barokahnya ngurusi anak yatim. Barokahnya harta anak yatim, atau sedang memasukkan api ke dalam perut. Hati-hati. Karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut kita itu teliti. Dari hal yang halal atau hal yang haram. Perhatikan Abu Bakar Siddiq, para salaf ini. Dalam hadis Bukhari itu. Aisyah menceritakan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu punya hulam, pelayan. Ya. Kemudian setelah itu dia membawa sebuah makanan. Maka hulam itu ditanya. Ya, hulam itu mengatakan, "Tadri ma hada?" Ya Abu Bakar, tahukah Anda makanan ini dari mana? Faqala Abu Bakar mengatakan, "Wa ma huwa?" Dari mana itu makanan tadi saya makan? Kuntu takahantul insan fil jahiliyah. Wa ma usinul kahana illa anni khata'tuhu. Nah, ternyata dia mengaku, saya ini dulu biasa jadi peramal. Ya, di zaman jahiliyah. Ya? Dan setiap kali dia menjadi peramal dukun itu mendapatkan apa? Upah. Allah ini. Akhirnya dia memberikan kepada Abu Bakar salah satu dari upahnya. Masya Allah. Maka dia berikan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar, kata Aisyah, fa'adkhala Abu Bakr yadah. Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke mulutnya. Faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Keluarlah semua isi perut yang tadi masuk ke dalam. Diapakan ini? Dimuntahkan. Hadis Bukhari. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Mishkatul Masabih. Iya. Ini menunjukkan para salaf itu sangat berhati-hati. Nah, termasuk kita dalam memegang amanah, ya, harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi sebab orang yang celaka karena perbuatan kita sendiri, karena tidak bisa menjaga amanah. Iya, ini saja beberapa untaian hadis yang kita bisa bacakan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi amal soleh sebagai amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan memberatkan amalan, timbangan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kurangnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.